Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniasi dari jurusan Akuntansi Syariah kelas A YIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya Nurhaya Abdul Ghani dari jurusan Akuntansi Syariah kelas A YIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya Komala Dewi dari jurusan Akuntansi Syariah kelas A YIN Syekh Nurjati Cirebon. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tujuan pengauditan dan asersi manajemen. Adapun pembahasan kali ini mengenai pertama, pengertian auditing, 2. Jenis-jenis audit, 3. Tujuan auditing terhadap laporan keuangan, 4. Tanggung jawab auditor, 5. Pengertian asersi manajemen, 6. Asersi manajemen dalam audit laporan keuangan, 7. Tanggung jawab manajemen. Pengertian auditing ada secara umum dan menurut para ahli. Secara umum, pengertian auditing. Auditing merupakan suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai kegiatan dan kejadian ekonomi, untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Menurut para ahli, Arends, auditing adalah akumulasi evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat korespondensi antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Menurut Conrad, Boyton, dan Kell, audit adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat korespondensi antara pernyataan tersebut dan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil kepada pengguna yang tertarik. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Jenis-jenis audit. Yang pertama, ada operasional audit atau pemeriksaan operasional. Operasional atau manajemen audit merupakan pemeriksaan atas semua atau sebagian prosedur dan metode operasional suatu organisasi untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasinya. Yang kedua, compliance audit atau audit ketaatan merupakan pemeriksaan untuk mengetahui apakah prosedur dan aturan yang telah ditetapkan otoritas berwenang sudah ditaati oleh personel organisasi tersebut. Yang ketiga, financial audit atau audit di atas laporan keuangan merupakan evaluasi kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen secara keseluruhan dibandingkan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Tujuan auditing atas laporan keuangan. Yang pertama, penilaian pengendalian. Penilaian pengendalian atau appraisal of control. Pemeriksaan operasional berhubungan dengan pengendalian administratif pada seluruh tahap operasi perusahaan yang bertujuan untuk menentukan
apakah pengendalian yang ada telah memadai dan terbukti efektif serta mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, penilaian kinerja. Penilaian kinerja atau appraisal of performance, penilaian pelaksanaan dan operasional serta hasilnya. Penilaian diawali dengan mengumpulkan informasi kuantitatif, lalu melakukan penilaian efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi kinerja. Penilaian selanjutnya menjadi informasi bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga, membantu manajemen. Membantu manajemen atau asisten to manajemen. Dalam pemeriksaan operasional dan ketaatan, maka hasil audit lebih diarahkan bagi kepentingan manajemen untuk performasinya. Dan hasilnya merupakan rekomendasi atas perbaikan yang diperlukan pihak manajemen. Kemudian ada tanggung jawab auditor. Di sini terdapat 5 tanggung jawab auditor. Yang pertama, ada independensi auditor, lalu ada keyakinan yang memadai, selanjutnya ada tanggung jawab terhadap fraud dan error, lalu ada professional skepticism, lalu ada yang terakhir membuat laporan auditor independen. Independensi auditor artinya seorang auditor harus memiliki sikap yang tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, atau ia harus bersikap netral, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun. Sikap mental independensi yang harus dimiliki auditor merupakan persyaratan wajib dalam melaksanakan penugasannya, meliputi independen dalam fakta dan dalam penampilan. Kemudian ada keyakinan yang memadai atau reasonable assurance. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang ia buat sudah terbebas dari salah saji material. Kemudian ada tanggung jawab terhadap fraud dan error. Artinya tanggung jawab terhadap kesalahan dan kecurangan. Suatu audit tidak memberikan jaminan atas akurasi laporan keuangan. Alasannya mengapa suatu audit tidak memberikan jaminan bahwa laporan keuangan dapat memberikan keyakinan mutlak adalah karena laporan keuangan yang dibuat manajemen atau kliennya tidak diharapkan dapat memberikan keyakinan yang absolut. Kemudian ada professional skepticism. Artinya auditor harus memiliki sikap yang selalu ingin tahu dan memberikan penilaian kritis terhadap evidence. Konsepnya bahwa auditor tidak boleh mengasumsikan manajemen tidak jujur, tetapi memungkinkan bahwa manajemen tidak jujur harus tetap diperhitungkan. Maksudnya adalah sebuah sikap yang menyeimbangkan antara sikap curiga dan sikap percaya. Lalu yang terakhir ada membuat laporan auditor independen. Pertama ada pendeteksian error dan fraud, pendeteksian antara kesalahan dan kecurangan. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang ia buat bebas dari salah saji material. Salah saji dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan maupun karena kecurangan. Kemudian ada pengertian asersi manajemen. Asersi manajemen merupakan pernyataan manajemen tentang transaksi atau peristiwa saldo akun serta penyajian dan pengungkapan yang terkait dengan keuangan. Asersi manajemen berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pengertian asersi manajemen menurut standar profesional akuntansi publik. Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan yang dapat bersifat implisit ataupun eksplisit. Sedangkan pengertian asersi manajemen menurut Alvin A. Ahrens yang artinya
Asersi manajemen adalah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan. 5. Asersi manajemen dalam audit laporan keuangan. Pertama, asersi keterjadian atau keberadaan. Auditor memastikan keterjadian transaksi-transaksi yang ada dalam akun-akun laporan keuangan bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi. 2. Asersi kelengkapan. Auditor memeriksa bahwa jumlah saldo-saldo yang telah tersaji dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, sudah semuanya komplit tercatat sesuai transaksi yang terjadi dalam satu periode akuntansi. 3. Asersi pembuktian hak dan kewajiban. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor untuk membuktikan bahwa klien perusahaan mempunyai hak atas aktiva yang dilaporkan dalam neraca dengan cara melihat bukti kepemilikan aktiva. 4. Asersi penilaian dan alokasi. Pemeriksaan yang dilakukan auditor untuk penilaian pada rekening neraca dan laba rugi yang sudah dicatat oleh manajemen perusahaan, apakah sudah dicantumkan dengan jumlah yang sebenarnya. 5. Asersi penyajian dan pengungkapan. Dalam penyajian laporan, auditor harus mengidentifikasi apakah rekening dalam neraca atau laba rugi sudah jelas identifikasi dan klasifikasi akunnya. Tanggung jawab manajemen. Manajemen bertanggung jawab untuk memilih dan mengadopsi kebijakan akuntansi yang tepat, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, serta menyajikan laporan keuangan yang wajar. Tanggung jawab ini timbul mengingat bahwa pihak manajemen selaku pelaksana harian perusahaan memiliki pengetahuan yang lebih terperinci dan mendalam atas transaksi perusahaan yang terjadi. Hal-hal yang pada umumnya dinyatakan dalam laporan tahunan manajemen mengenai tanggung jawabnya. Pertama, laporan keuangan disiapkan oleh manajemen. 2. Manajemen bertanggung jawab atas integritas dan objektivitas laporan keuangan yang telah disiapkan. 3. Laporan keuangan yang disiapkan didasarkan pada estimasi serta pertimbangan terbaik manajemen. 4. Manajemen telah menetapkan dan menyelenggarakan sistem pengendalian internal yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai keandalan laporan keuangan. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.